Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, dalam hidup ini ada satu bentuk ilmu yang tidak didapat dari membaca buku, tidak pula dari debat panjang atau perkuliahan akademik. Ilmu ini datang langsung dari sisi Allah. Dalam istilah para arif ilmu itu disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni bukan didapat dari kepandaian, bukan dari kecerdasan otak, melainkan ilmu laduni itu bisa didapat karena jernihnya hati dan dekatnya ruh kepada Sang Pencipta. Ilmu laduni bukanlah ilmu sembarangan. Ia tidak bisa dipelajari seperti kita menghafal rumus matematika, karena ilmu laduni itu bisa diterima oleh hati yang bersih, jiwa yang tunduk, dan batin yang telah disucikan dengan zikir, tafakur, dan mujahadah. Dalam dunia tasawuf, jalan menuju ilmu laduni ditempuh dengan mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Para sufi memahami bahwa kunci utama ilmu laduni terletak pada penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Mereka menempuh jalan sunyi, membersihkan batin dari sifat tercela seperti riya, hasad, ujub, dan takabbur. Mereka menanamkan sifat mahmudah, rendah hati, sabar, ikhlas, dan tawakal. Sebab hati yang kotor takkan bisa menjadi tempat turunnya ilham ilahi. Zikir adalah nafas mereka, dan diam adalah bahasa batin mereka. Mereka tidak sibuk mencari pujian manusia, melainkan mencari ridha Allah dengan terus mendekat dalam khalwat dan muraqabah. Dalam sepinya malam, mereka berdiri, menangis di hadapan Allah, mengadukan kelemahan dirinya, memohon agar dibukakan hijab-hijab yang menutupi mata hati. Dan dari keheningan itulah seringkali Allah menurunkan cahaya pemahaman yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Inilah yang disebut ilmu laduni. Pemahaman yang datang tanpa proses belajar seperti pada umumnya, melainkan ilmu laduni itu murni karena karunia langsung darinya. Ajaran para sufi mengajarkan bahwa untuk meraih ilmu laduni, kita harus terlebih dahulu mematikan ego. Dalam istilah mereka, fana fillah, melebur dalam kehendak Allah. Tidak ada lagi keinginan pribadi, tidak ada lagi rasa memiliki, yang tersisa hanya kehendak Allah yang mengalir dalam setiap gerak dan diam. Ketika seseorang sampai pada tingkatan ini, Allah bukakan baginya pintu-pintu pemahaman yang tidak bisa dibuka oleh akal biasa. Ia akan memahami makna-makna terdalam dari ayat-ayatnya tanpa perlu membaca tafsir yang panjang. Inilah buah dari perjalanan batin yang tulus. Saudaraku, mohon perhatikan baik-baik dan simak hingga akhir, karena pengetahuan seperti ini tidak bisa dipahami dalam sepotong kalimat atau sekejap dengar. Setiap bagian dari penjelasan ini ibarat jalinan benang halus yang jika terputus satu, maka makna utuhnya akan hilang. Kita sedang membicarakan jalan batin yang hanya bisa dilalui dengan keikhlasan dan kesabaran. Dan tiap langkahnya penting untuk dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Ketahuilah saudaraku, ilmu laduni itu bukan berarti seseorang akan tiba-tiba bisa menjawab semua persoalan dunia. Bukan pula seseorang jadi tahu hal-hal gaib atau bisa menggantikan nalar syariat. Justru, ilmu ini semakin membuat seseorang tunduk, semakin membuat ia merasa tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Dan ia akan diberi kecerdasan ruhani, mampu membedakan yang hak dan yang batil, merasakan petunjuk Allah dalam keputusan hidup, dan mampu menafsirkan kejadian-kejadian dalam hidupnya dengan kedewasaan ruh. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Robi'ah Al-Adawiyah, semuanya menempuh jalan yang sama.
Mereka mematangkan tasawuf bukan untuk mencari kekuatan gaib, melainkan untuk melebur dalam cinta ilahi. Dan dari cinta itulah muncullah hikmah yang tak bisa dibantah. Maka jika kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu laduni, jangan kejar ilmunya, kejarlah pembersihan jiwanya, kejarlah cintanya. Lalu biarkan ilmu itu datang dengan caranya sendiri di saat Allah telah ridho menurunkannya kepadamu. Dan ketika Allah sudah ridho, maka tidak ada hijab yang mampu menghalangi datangnya cahaya ilmu itu. Hati yang sebelumnya gelap oleh ego dan dunia, kini menjadi jernih laksana cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap ayat Al-Quran menjadi dialog yang hidup. Bahkan dalam diam, seseorang bisa merasakan makna terdalam yang tak tertangkap oleh sekadar bacaan atau suara. Inilah keajaiban ilmu laduni. Ia menghidupkan batin, menggerakkan ruh, dan mengarahkan langkah tanpa kebingungan. Namun ingat, jalan ini tidak mudah. Ia bukan untuk orang yang terburu-buru, apalagi yang hanya mengejar keistimewaan spiritual. Tasawuf menuntut kejujuran total, tidak bisa setengah hati. Kita harus berani menelanjangi diri kita di hadapan Allah, menyadari betapa lemahnya kita, betapa selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, dan betapa kita butuh bimbingannya dalam setiap nafas. Dan dari kejujuran itu, barulah perjalanan batin bisa dimulai. Ada yang berkata, bagaimana mungkin aku mendapatkan ilmu laduni sementara aku bukan wali, bukan ulama, bukan ahli ibadah? Saudaraku, justru itulah awal yang baik. Ketika engkau merasa tidak layak, saat itu sebenarnya engkau sedang berserah. Allah tidak menilai dari gelarmu, tapi dari hatimu. Bahkan seorang pendosa, jika hatinya remuk redam dalam tobat yang tulus, bisa jadi lebih dekat dengan Allah daripada seorang yang ahli ilmu, tapi dipenuhi rasa bangga dan merasa cukup. Kuncinya adalah ketulusan, ikhlas yang tidak pura-pura, ikhlas yang tidak berharap dilihat siapapun kecuali olehnya. Jangan menunggu sempurna untuk mendekat kepada Allah. Justru dengan segala kekuranganmu, datanglah, basahi lisanmu dengan zikir, meski awalnya terasa hambar. Duduklah dalam keheningan, walau pikiran masih gaduh. Bacalah Al-Quran walau belum paham seluruhnya. Teruslah hadir di hadapannya, karena dari kehadiran yang terus diulang itulah hati mulai terbuka. Dan dari hati yang terbuka akan lahir pemahaman. Sebagian pemahaman itu akan datang lewat guru, sebagian lewat pengalaman hidup, dan sebagian akan datang langsung dari sisinya, seperti bisikan lembut yang tidak berasal dari dunia ini. Begitulah para sufi menjalani hari-harinya. Mereka tidak mengejar pengakuan manusia, tidak juga sibuk membuktikan diri. Yang mereka kejar hanya satu, menjadi hamba yang dicintai Allah. Dan dalam cinta itulah mereka diberi apa yang tak bisa dibeli, tak bisa dipelajari, tak bisa diwariskan. Ilmu yang tidak membebani, tapi menerangi. Ilmu yang tidak membuat angkuh, tapi membuat tunduk. Ilmu yang tidak menjadikan seseorang merasa lebih tahu, tapi justru lebih banyak diam, merenung, dan bersyukur. Dan jika kau bertanya, kapan ilmu itu akan datang padaku? Maka jawabannya, saat Allah tahu engkau sudah siap, saat hatimu tidak lagi mengejar kehebatan, tapi mengejar kejujuran. Saat ibadahmu bukan karena ingin tahu lebih, tapi karena ingin lebih dekat. Maka teruslah melangkah. Jangan berhenti meski tertatih, karena setiap langkah yang kau ambil di jalannya tidak akan pernah sia-sia. Bahkan langkah yang terasa kecil dan remeh, seperti menahan marah, memaafkan orang lain, atau menundukkan pandangan dari sesuatu yang haram, semua itu adalah bagian dari penyucian jiwa. Dan justru disitulah ladang tempat ilmu laduni bisa tumbuh. Sebab Allah tidak menurunkan ilmu ini pada hati yang masih dipenuhi kemarahan, dendam,
kesombongan, atau kepentingan diri. Ia hanya turun kepada jiwa yang telah melembut, yang telah dibersihkan oleh air mata tobat dan keikhlasan. Saudaraku, kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang silih berganti, ilmu tersebar di mana-mana. Tapi mengapa banyak hati yang tetap gelisah, pikiran yang tetap buntu, hidup yang tetap tak bermakna? Karena sejatinya, ilmu yang hanya sampai di kepala tidak akan pernah bisa menenangkan jiwa. Kita butuh ilmu yang masuk ke hati, menyatu dalam perilaku, dan menjadi cahaya dalam kegelapan hidup. Dan itulah ilmu laduni. Ia bukan sekadar tahu, tapi merasa. Ia bukan hanya mengerti, tapi menghayati. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh mereka yang mengejar ilmu ini, bahwa karunia ini bukan untuk dibanggakan. Justru, semakin dalam seseorang diberi pemahaman batin oleh Allah, semakin dalam pula ia merasa hina dan tidak berdaya. Seperti para wali Allah terdahulu yang wajahnya penuh cahaya, tapi langkahnya tetap menyentuh bumi dengan rendah hati. Mereka bisa melihat kebohongan dalam kebenaran semu, bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap detak waktu, tapi mereka tetap bersujud di malam sunyi, menangis memohon ampun seolah-olah mereka orang paling berdosa di dunia. Ini bukan tentang kehebatan spiritual. Ini adalah tentang hubungan cinta antara seorang hamba dan Tuhannya. Ilmu laduni adalah buah dari cinta itu, bukan karena ambisi, tapi karena kerinduan. Maka jika hatimu merindukan Allah, jangan padamkan rindu itu. Jangan gantikan dengan hiburan semu atau pencapaian duniawi. Biarkan rindumu menuntunmu masuk ke dalam keheningan, lalu rasakan bagaimana Allah mendekat ketika engkau bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Zikir, sholat malam, puasa sunnah, membaca Al-Quran dengan tadabbur, semua itu adalah jalan yang mengantarkan kita pada ilmu laduni. Tapi yang paling penting bukanlah seberapa banyak amalan yang dilakukan, melainkan seberapa dalam engkau hadir dalam amalan itu. Apakah hatimu hidup ketika berzikir? Apakah jiwamu merintih saat sujud? Apakah dirimu benar-benar menyerahkan semuanya ketika berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau itu semua mulai tumbuh dalam dirimu, maka bersiaplah. Sebab Allah tidak akan membiarkan hamba yang tulus berjalan sendirian. Dia akan kirimkan petunjuk, baik melalui gurumu, mimpimu, bacaanmu, bahkan mungkin melalui kejadian-kejadian tak terduga dalam hidupmu. Dan dari situlah ilmu laduni akan datang, seperti angin sejuk yang menghembuskan makna, bukan ke telinga, tapi langsung ke dalam jiwa. Ketika ilmu itu mulai menyapa, engkau tak akan merasa lebih tahu. Justru engkau merasa bahwa semua ini bukan milikmu. Tidak ada rasa memiliki atas hikmah yang datang, karena engkau paham bahwa ia hanyalah titipan dari Allah. Dan karena itu pula, engkau tak akan menggunakan ilmu itu untuk menghakimi orang lain, tapi untuk menyembuhkan, menenangkan, dan menguatkan. Seperti air yang mengalir, ia tidak memilih tanah mana yang layak dialiri, ia mengalir kemanapun Allah arahkan. Begitulah seharusnya ilmu laduni. Ia tidak menuntut pengakuan, ia hanya ingin memberi manfaat. Saudaraku, jangan bayangkan bahwa ilmu ini akan datang dengan cahaya yang menyilaukan atau suara yang mengguncang. Tidak. Ia sering datang seperti bisikan lembut. Ia hadir dalam diam. Ia mengisi ruang-ruang sepi dalam hati. Terkadang ia datang saat engkau sedang membaca satu ayat, dan tiba-tiba engkau merasa tersentuh, seakan Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Atau ketika engkau merenungi hidup, dan tanpa sadar air mata menetes karena memahami sesuatu yang sebelumnya tak pernah engkau pahami. Bukan karena engkau pintar, tapi karena Allah mengizinkanmu mengerti. Ilmu ini juga tidak selalu berbentuk kata-kata. Kadang ia hadir dalam sikap, sabar saat semua orang marah,
tenang saat hidup sedang goyah, yakin saat logika tak lagi bisa menjelaskan. Itu semua juga bentuk dari pemahaman laduni, ketenangan yang lahir dari hubungan batin yang kuat dengan Allah. Dan jika engkau terus menjaga hubungan itu, ilmu ini akan tumbuh seperti benih yang disirami hujan rahmat. Namun tetaplah rendah hati, karena semakin engkau tahu, semakin engkau sadar bahwa yang tidak kau tahu jauh lebih luas. Ilmu laduni bukan akhir dari perjalanan, tapi justru awal dari penghambaan yang lebih dalam. Jangan pernah merasa selesai, jangan pernah merasa cukup. Teruslah bersujud, teruslah meminta, karena Allah itu tidak pernah bosan memberi kepada hamba yang tidak pernah lelah berharap. Dan jika suatu hari engkau diberi pemahaman-pemahaman batin yang tak bisa engkau jelaskan pada siapapun, maka simpanlah itu dalam hatimu. Gunakan ia untuk memperbaiki dirimu, bukan untuk memamerkan ketinggian rohani. Karena ilmu sejati selalu tersembunyi dalam kesederhanaan, dan para pencari sejati selalu tertunduk dalam ketenangan. Maka berjalanlah, saudaraku, bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Karena hanya dari kedekatan itulah semua pemahaman mengalir. Dan hanya dari kedekatan itulah hidup ini menjadi terang. Dan ketika hidup mulai terang oleh cahaya itu, engkau akan menyadari sesuatu yang sangat mendalam, bahwa semua hal yang dulu kau cari di luar dirimu, kedamaian, makna, kebijaksanaan, ternyata sudah Allah tanamkan di dalam jiwamu sendiri, hanya tertutup oleh debu dunia yang menumpuk selama ini. Ilmu laduni pada hakikatnya bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang dibangkitkan oleh Allah dari dalam. Sebuah potensi nurani yang disinari oleh cahayanya. Saat hati mulai bersih dan jiwa mulai ikhlas berjalan menujunya. Saudaraku, ketika engkau menyusuri jalan ini, akan ada masa-masa ujian. Akan datang fase-fase sepi di mana engkau merasa kosong dan seperti tidak berkembang. Mungkin Allah tidak memberikan mimpi yang indah atau tidak menghadirkan rasa-rasa manis dalam ibadah. Tapi justru disitulah kemurnian niatmu diuji. Apakah engkau tetap berjalan walau tidak merasakan? Apakah engkau tetap menyebut namanya walau hatimu gersang? Ketahuilah, ujian itu bukan penolakan. Itu justru tanda bahwa Allah sedang membersihkanmu lebih dalam, membentuk wadah hatimu agar siap menampung hikmah yang lebih besar. Kadang Allah mencabut semua rasa agar engkau berhenti mencintai zikir karena nikmatnya dan mulai mencintainya karena Dia. Kadang Dia membuatmu bingung agar engkau berhenti mengandalkan logika dan mulai berserah. Semua itu adalah bagian dari proses pembukaan. Maka jangan takut, jangan berhenti. Teruslah hadir, teruslah kembali. Karena ilmu laduni itu seperti mata air. Ia tak akan menyembur dari tanah yang keras, tapi dari tanah yang dipecahkan oleh sabar dan keyakinan. Dan percayalah saudaraku, tidak ada langkah kecil pun yang sia-sia di jalan ini. Setiap zikir yang kau bisikan dalam lelahmu, setiap sujud yang kau lakukan dalam tangismu, setiap ayat yang kau baca dengan penuh harap, semuanya dicatat oleh Allah. Bahkan jika engkau tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lebih dekat kepadanya, itu saja sudah jauh lebih mulia daripada 1000 pemahaman intelektual. Karena tujuan ilmu ini bukan untuk merasa hebat, tapi untuk merasa cukup. Cukup dengan Allah, cukup dengan menjadi hambanya. Jika engkau saat ini masih merasa jauh dari pemahaman yang dalam, jangan berkecil hati. Karena setiap orang punya waktunya. Allah lebih tahu kapan hatimu siap, kapan ruhmu cukup kuat untuk menerima cahayanya. Tugas kita bukan meminta percepatan, tapi menjaga keikhlasan. Bukan mengejar sensasi, tapi merawat kerendahan hati. Bukan mencari kekuatan spiritual, tapi menghidupkan cinta yang sunyi kepadanya.
Teruslah berjalan, meski lambat. Teruslah menyebut namanya, meski kadang hatimu belum hadir. Teruslah memperbaiki diri, meski sering jatuh. Karena yang Allah lihat bukan hasil akhirnya, tapi kesungguhanmu dalam melangkah. Dan saat Allah melihat engkau sungguh-sungguh dalam mencintainya, maka yakinlah ilmunya akan sampai padamu dengan caranya, pada waktunya, dan dalam bentuk yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Dan ketika itu terjadi, saat ilmunya menyentuh hatimu secara lembut tanpa kau sadari, kau tidak akan langsung merasa seperti menjadi seseorang yang berilmu. Tidak ada suara keras, tidak ada pengumuman dari langit. Yang terjadi justru sebaliknya. Hatimu akan menjadi lebih tenang, lebih tawadu, lebih lapang menerima apapun yang Allah takdirkan. Engkau mulai melihat kehidupan bukan sebagai rangkaian peristiwa biasa, tapi sebagai pelajaran, sebagai ayat-ayat nyata yang sedang dibentangkan di hadapanmu. Inilah tanda ilmu itu telah hadir, bukan pada kepandaian bicara, tapi pada ketenangan sikap dan kejernihan cara memandang. Saudaraku, ilmu laduni itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia tidak bisa diraih dengan hanya duduk membaca ratusan kitab, tanpa hadirnya rintihan dan keberserahan. Para sufi besar zaman dulu bukan orang-orang yang hanya duduk dalam keheningan untuk mendapatkan karamah. Mereka berjuang dengan lapar, dengan air mata, dengan kesendirian. Mereka tidak menjadikan ilmu sebagai tujuan akhir, tapi sebagai efek samping dari cinta yang tulus kepada Allah. Mereka tidak berkata, "Aku tahu," tapi mereka lebih banyak berkata, "Aku belum tahu," kecuali apa yang Allah kehendaki. Jika engkau ingin berjalan di jalan ini, maka kenalilah hatimu terlebih dahulu. Apa yang masih engkau kejar? Dunia, pujian, rasa aman, atau sungguh-sungguh wajah Allah? Jika hatimu masih dipenuhi bayang-bayang selainnya, maka bersihkanlah perlahan. Jangan khawatir jika proses itu menyakitkan, karena justru luka-luka itulah yang membuka ruang untuk cahaya turun. Dan dari cahaya itulah pengertian baru akan lahir, bukan dari luar, tapi dari dalam jiwamu yang disinari oleh rahmat-Nya. Jalan ini sunyi, tak banyak yang menempuhnya. Dunia hari ini lebih tertarik pada hal-hal yang cepat, instan, dan terlihat di mata. Tapi jika engkau memilih jalan batin, maka bersiaplah untuk tidak dipahami. Banyak orang akan menganggap engkau terlalu diam, terlalu berbeda, terlalu jauh dari keramaian. Tapi jangan goyah, karena para pencari ilmu laduni tidak sedang mencari tepuk tangan, mereka sedang mencari wajah Tuhan. Dan dalam pencarian itu, mereka rela kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan rasa bersamanya. Dan jika dalam kesendirian itu engkau merasa lemah, ucapkan satu hal sederhana tapi penuh makna, hasbunallah wa ni'mal wakil, karena cukup Allah sebagai penolong. Ilmu laduni tidak datang karena kita pantas, tapi karena kita membutuhkan. Tidak turun karena kita layak, tapi karena Allah Maha Pemurah. Maka teruslah jaga hatimu, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi jujur di hadapannya. Dan ketika kejujuran itu telah menjadi kebiasaan dalam zikir, dalam doa, dalam hidupmu sehari-hari, maka engkau akan mulai mengenali isyarat-isyarat yang halus dari Allah. Engkau tidak perlu mencari petunjuk ke sana kemari, karena petunjuk itu akan datang dari dalam. Hati akan berbicara dengan bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh lidah, tapi bisa dirasakan dengan keyakinan yang mendalam. Dan saat itu, engkau akan paham bahwa ilmu sejati bukanlah tentang jawaban, tapi tentang ketundukan. Bahwa ilmu laduni pada akhirnya adalah bentuk paling dalam dari cinta dan penghambaan. Dan dalam ketundukan itu, saudaraku, engkau akan merasakan sesuatu yang sangat halus namun kuat. Sebuah kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Bahkan luka yang dulu kau anggap sebagai musibah, kini engkau lihat sebagai jalan pembuka makna.
Ilmu laduni membuat seseorang membaca kehidupan bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Ia melihat di balik yang tampak. Ia menangkap hikmah di balik setiap kehilangan, ujian, bahkan diamnya doa yang belum dikabulkan. Ilmu ini membuat seseorang tidak lagi bereaksi dengan tergesa-gesa. Ia belajar diam ketika marah, belajar tersenyum ketika sempit, dan belajar sabar ketika arah hidup terasa gelap. Sebab hatinya tahu, semua ini bukan tanpa maksud. Inilah buah dari kedekatan batin dengan Allah, ketenangan yang tidak bisa dibeli, kebijaksanaan yang tidak bisa dipinjam, dan pemahaman yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Para sufi mengajarkan bahwa ketika hati sudah mulai diisi oleh cahaya ilmu laduni, maka hidupmu tidak akan lagi seperti dulu. Kau akan lebih memilih diam daripada membantah, lebih memilih mendoakan daripada mencela, lebih memilih mendengar daripada berbicara, bukan karena kau tidak bisa, tapi karena hatimu sudah mulai dipenuhi kasih dan rahmat. Kau tahu bahwa tidak semua hal harus dibalas, tidak semua kebenaran harus diumbar, dan tidak semua luka harus dibuka. Kadang, ilmu itu justru membuatmu semakin lembut, semakin pemaaf, semakin ringan menghadapi apapun yang terjadi. Saudaraku, jangan takut jika di jalan ini engkau merasa sendiri. Justru, kesendirian itulah yang sering menjadi ruang paling sunyi untuk mendengar suaranya. Allah tidak butuh keramaian untuk menyampaikan hikmah. Kadang, satu malam dalam tangis dan sujud jauh lebih bermakna daripada ribuan jam membaca. Bukan karena bacaan itu tak penting, tapi karena dalam sujud itulah hatimu luluh. Dan saat hati luluh, ilmu menjadi mudah masuk, bukan ke otakmu, tapi ke jiwamu. Dan bila suatu saat Allah karuniakan kepadamu pemahaman yang tidak dimiliki orang lain, maka jangan kau merasa lebih mulia, karena itu bukan kehebatanmu. Itu hanya bentuk sayangnya dan bisa diambil kapan saja. Gunakan ilmu itu untuk semakin merunduk. Gunakan untuk membimbing, bukan menonjolkan diri. Gunakan untuk menyembuhkan luka orang lain, bukan menambah beban. Karena ilmu laduni adalah amanah, bukan senjata. Teruskan perjalananmu dengan sabar. Jangan berharap menjadi siapa-siapa. Berharaplah hanya menjadi hamba yang dicintai. Karena saat cinta itu tercurah kepadamu, maka seluruh ilmu, seluruh hikmah, dan seluruh jalan akan terbuka. Bukan karena kau mencarinya, tapi karena Allah yang membimbingmu kepadanya. Dan saat Allah yang membimbing, maka setiap langkah menjadi cahaya. Bukan karena jalan itu mudah, tetapi karena engkau tahu siapa yang bersamamu. Ilmu laduni tidak menjadikan hidup tanpa cobaan, tapi menjadikan jiwa kuat untuk menanggungnya. Ia tidak membuatmu kebal terhadap luka, tapi membuatmu mampu melihat keindahan di balik luka itu. Karena cahaya itu kini hidup dalam dirimu, menuntunmu, mengingatkanmu, memelukmu dalam sunyi. Saudaraku, teruslah berjalan, walau perlahan, walau tertatih. Jangan menyerah pada keraguan. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena merasa belum paham apa-apa. Justru saat itulah Allah sedang mengosongkan hatimu agar Ia bisa mengisinya sendiri. Yakinlah, semua sujudmu, semua air matamu, semua rasa hausmu akan makna, akan berbuah. Tidak hari ini, mungkin juga tidak esok, tapi pasti di saat yang paling tepat menurutnya. Karena itu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah dengan hati yang rendah dan tulus. Ya Allah, jika Engkau melihat keikhlasan dalam hati kami, maka bukalah pintu pemahaman yang bersumber darimu. Jadikan kami hamba yang tunduk, hamba yang bersih jiwanya, dan hamba yang Engkau ajari dengan cahaya ladunimu.
Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia. Jangan biarkan kami sombong karena ilmu. Tapi tuntun kami agar selalu rindu kepadamu. Dan jadikan hati kami tempat turunnya rahmat dan hikmah dari sisimu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika saudara merasakan manfaat dari kajian ini, mohon bantu kami dengan mendukung channel ini. Cukup dengan subscribe, like, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dukungannya bukan hanya untuk kami, tapi juga agar lebih banyak hati yang disentuh oleh ilmu dan kesadaran yang mendalam tentang hakikat hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.